Polres Sukabumi menangkap 2 orang kasus tindak pidana perdagangan orang, TPPO, berinisial AS dan CL. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, mengatakan, AS dan CL merupakan komplotan perekrut tenaga kerja Indonesia, TKI, ilegal. Mereka telah merekrut 29 orang korban berasal dari berbagai daerah di Indonesia. 29 orang korban dimintai uang administrasi sebesar Rp40 juta per orang. Para penipu mengiming-imingi korban bekerja di perkebunan di negara Australia dengan gaji Rp180.000, Rp. 200.000 per jam. Awal pengungkapan kasus itu, pihaknya mendapatkan laporan dari warga terdapat puluhan orang dikumpulkan di salah satu rumah di Kelurahan Palabuhan Ratu, diduga mereka TKI ilegal yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Maruli menjelaskan, 2 orang tersangka disangkakan pasal 2 dan atau pasal 4 dan atau pasal 10 dan atau pasal 11 URI No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pada hari ini, yaitu pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, Satreskrim Polres Sukabumi dalam hal ini bekerja sama atau berkolaborasi bersama dengan DP3A Kabupaten Sukabumi, Palamarta Kementerian Sosial, kemudian Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi serta BP3MI Jawa Barat melaksanakan pers rilis bersama, yaitu pers rilis terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, yang mana hal ini bermula dari informasi masyarakat, masyarakat di sekitar salah satu tempat penampungan, yaitu di salah satu rumah di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu, melaporkan informasi kepada Babin Kantipmas setempat. Dari Babin Kantipmas Kecamatan Pelabuhan Ratu tersebut mencoba melaporkan ke unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi, kemudian dilakukan penyelidikan. Hasil dari penyelidikan ternyata kuat dugaan indikasi akan diberangkatkan sebanyak 29 orang untuk bekerja di Australia melalui Teluk Pelabuhan Ratu. Berdasarkan informasi tersebut, dengan dilakukan penyelidikan, dilengkapi administrasi penyelidikannya, termasuk kami bekerja sama atau berkoordinasi dengan instansi terkait dengan permasalahan ini, yaitu dari DP3A Kabupaten Sukabumi, Palamarta Kementerian Sosial, dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi serta BP3MI Jawa Barat. Dan kita lakukan penggeledahan di salah satu rumah penginapan di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Yang dicurigai tersebut ditemukan ada 29 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi bukan hanya di wilayah Kabupaten Sukabumi, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat, kemudian ada pula yang dari daerah istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan juga Kota Palu. Jadi total ini 29 orang yang berkumpul di rumah tersebut dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian hasil pendalaman kami, dilakukan pendalaman, ternyata mereka ini adalah para calon pekerja, yang mana mereka direkrut dan rencananya akan diberangkatkan bekerja di Australia. Berangkat dari informasi tersebut, dari Satreskrim segera melakukan upaya-upaya pemeriksaan dan melengkapi alat-alat bukti yang ada, dan didapatkan kesimpulan bahwasanya para korban ini direkrut untuk bekerja di salah satu perkebunan buah di Australia, dengan sistem pembayarannya digaji per jam, Kemudian untuk bisa bekerja di sana mereka harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar masing-masing 40 juta. Dari keterangan beberapa saksi korban, kemudian didapatkan informasi pelaku. Bergerak dari informasi tersebut, kita melakukan upaya paksa dan berhasil mengamankan tersangka AS
usia 40 tahun, warga Kabupaten Grobogan. Perannya adalah perekrut awal, yang mana AS ini pernah berkecimpung di bidang PJTKI, kemudian mencoba membuka lowongan melalui akun Facebooknya. Kemudian ada beberapa yang berminat, lalu didalami dengan interaksi melalui telepon seluler dan melakukan transaksi pencairan atau pentransferan dana operasional atau administrasi sebesar 40 juta ke rekening CL. Ya. CL ini adalah bisa dibilang bagian di atasnya AS. Ya. CL adalah warga Jakarta, ya, yang mana di atas, posisi di atas daripada AS, dan perannya adalah penampung rekening atau penampung biaya-biaya yang ditransfer oleh masing-masing calon korban. Ya. Bergerak dari kejadian tersebut, keterangan tersebut, kita lakukan upaya penegakan hukum yang kedua, upaya paksa terhadap tersangka CL yang kita amankan di Jakarta. Ya. Kemudian kita amankan, udah bawa di sini. Saat ini tersangka atas nama AS dan tersangka atas nama CL sesuai perannya masing-masing sedang dalam proses penyidikan dan dilakukan penahanan di Satreskrim Polres Sukabumi. Peran-peran dari para pelaku lain saat ini sedang didalami dan dalam pengejaran. Mudah-mudahan kita bisa merangkai sindikat ini secara utuh, sehingga peran-peran dari masing-masing, dari mulai perekrutan, kemudian yang menerima dana, kemudian yang mengurus paspor, kemudian yang mengirimkan para korban ini ke Australia, bisa secara utuh kita simpulkan sebagai anatomy of crime-nya. Bergerak dari informasi tersebut, ya, dalam proses penyidikan kami juga meminta bantuan, ya, dari pihak-pihak yang tadi sudah kami sebutkan. Kita berkoordinasi di awal terkait dengan keterangan ahli dan juga mekanisme apa sih yang harus dilakukan seharusnya bagi kegiatan PJTKI, sehingga kami selalu berkoordinasi dengan DP3A Kabupaten Sukabumi, Palamarta Kementerian Sosial, dan Disnaketras Kabupaten Sukabumi, serta BP3MI Jabar. Ya. Dari sini masing-masing sesuai dengan tupoksinya akan melakukan treatment dari mulai asesmen terhadap para korban, kemudian pihak-pihak nanti yang menyiapkan shelter, logistik, dan transportasi, karena kita harus berpikir bahwa para korban ini sekarang harus diapakan, karena mereka dari berbagai daerah yang cukup jauh dari Pelabuhan Ratu. Terhadap 2 orang tersangka, kita terapkan pasal 2 dan atau pasal 4 dan atau pasal 10 dan atau pasal 11 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana hukuman paling rendah 3 tahun dan paling tinggi 15 tahun pidana penjara. Barang bukti yang diamankan terkait dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang ini adalah sejumlah paspor, yang mana ini sedang kami telusuri bagaimana proses dan mekanismenya. Kemudian beberapa kwitansi pembayaran maupun bukti transfer, serta beberapa unit handphone yang digunakan untuk komunikasi dan mempublikasikan rekrutmen daripada pekerjaan di awal. Oke. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Ada berapa DPO dan dalam kasus ini? Baik, jadi sekarang dari pengembangan yang dilakukan dan masih dilakukan pengejaran, ada 2 orang, ya, yang masuk dalam kategori DPO dan dalam pengejaran kita. Ada informasi si bosnya ini mengaku diculik seseorang dan Oh, itu kami belum tahu ya informasi, tapi sekarang ini sedang dalam pendalaman kita, ya, pengejaran kita. nah ini penampungan mereka para korban? Mereka sudah 2 hari ya dari saat kita lakukan penggeledahan di TKP di rumah tersebut, sudah 2 hari sebelumnya menginap.
Nah, sebelum berpindah-pindah nggak kan? Atau memang di Ya, satu baik. Nah, ini pertanyaan yang perlu kami jelaskan ya. Jadi sebelumnya rencananya rombongan ini akan diberangkatkan di salah satu kecamatan di Kabupaten Cianjur. Namun karena di lokasi pertama ini mungkin masyarakat sekitar resah, mereka akhirnya berpindah ke salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung. Ya. Ternyata di situ juga tidak memungkinkan dari menurut keterangan para korban ya dan para tersangka, sehingga mereka mencari tempat yang lebih sepi, lebih terpencil. Akhirnya terpikir untuk diberangkatkan ke Australia melalui Teluk Pelabuhan Ratu. berarti Hasil akan pemeriksaan mereka udah berhasil memberangkatkan atau seperti apa? Nah ini adalah upaya cepat dari Polres Sukabumi dan stakeholder terkait, sehingga mereka belum sempat berangkat ke Australia. Kabarnya ada suami istri dan sebagai Betul. pelakunya. Jadi salah satu pelaku di sini yang kita sudah amankan adalah istrinya, dan salah satu pelakunya adalah yang sedang dalam pengajaran kita. Ya, jadi salah satu rumah yang ditempati oleh para calon pekerja migran ini adalah salah satu rumah yang disewa oleh para pelaku. dan untuk keberangkatannya mereka sudah dipersiapkan belum? Ya, Ke Australia? baik. Memang direncanakan akan berangkat ya, namun dengan kecepatan informasi dan kecepatan tindakan yang kita lakukan akhirnya mereka tercegah. Berarti sudah sewa kapal dan Nah, itu bagian juga daripada persiapan mereka. 215, yang sisanya di rekening yang lain. Terus rencananya mau berangkat itu kapan? Kurang tahu. Jadi sudah berapa hari di penampungan itu?